Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut part 3 ya, pembahasan soal pretest PPG Mapel Sejarah untuk guru SMA ya, sejarah SMA. Sekarang kita lanjut video part 3-nya ke soal nomor 21. Salah satu hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia adalah sarkofagus dengan ciri utamanya adalah, jawabannya yang benar adalah D ya, fungsinya untuk kuburan. Jadi jawaban yang benar adalah D, fungsinya untuk kuburan. Pembahasannya adalah sarkofagus adalah salah satu peninggalan zaman megalitikum yang berfungsi sebagai keranda dari batu besar berbentuk lesung atau palung dengan tutup di atasnya. Fungsi sarkofagus pada zamannya adalah sebagai kubur batu ya. Oke, jelas ya. Sekarang kita ke soal nomor 22. Salah satu tahap penelitian sejarah yang bermaksud menguji keabsahan sumber sejarah yaitu sumber sejarah tersebut ya. Jawabannya adalah E, verifikasi. Jadi pembahasannya untuk soal nomor 22, tahapan penelitian sejarah yang bermaksud menguji keabsahan sumber sejarah adalah verifikasi. Verifikasi atau kritik sumber meliputi kritik intern dan kritik ekstern. Jadi bisa melalui kritik intern dan kritik ekstern. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Benda yang berasal tradisi praaksara yang masih digunakan hingga sekarang adalah, nih ya, benda tradisi praaksara yang masih digunakan sampai sekarang adalah, jawabannya adalah A, batu penggilingan beserta landasannya. Batu penggilingan beserta landasannya adalah pipisan, adalah batu-batu penggilingan beserta landasannya. Bila dibandingkan dengan zaman sekarang, barangkali pipisan ini serupa dengan ulekan. Tahu kan ulekan ya? Karena sama-sama digunakan untuk menghancurkan biji-bijian, hanya saja bentuk pipisan ini datar dan halus. Oke ya, hanya saja bentuknya datar dan halus. Sekarang kita ke soal nomor 24. Kekuatan pertimbangan dari teori Brahmana terkait masuknya pengaruh India ke Indonesia adalah bahwa kaum Brahmana, jawabannya adalah C ya, bahwa kaum Brahmana menguasai bahasa Sanskerta dan agama Hindu. Jadi penjelasannya adalah menurut teori Waisa yang dikemukakan oleh N.J. Krom, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum Waisa atau pedagang. Kaum Waisa ini merupakan kaum pedagang ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Oh ya, perhatikan juga untuk guru-guru SMA ataupun nantinya atau guru SMP yang bisa melihat ini. Kita marvinstudi.com mempunyai program afiliasi pendidikan ya. Bila teman-teman ingin bergabung, silakan hubungi marvinstudi.com ke websitenya, lalu chat admin untuk bertanya. Pembagian komisinya 80-20%, 80 untuk ibu guru dan 20% untuk kita. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 25. Peninggalan-peninggalan budaya Nusantara yang dipengaruhi oleh tradisi India adalah, ya, peninggalan budaya Nusantara yang dipengaruhi oleh tradisi India. Jawabannya adalah C, agama Hindu, bahasa Sanskerta, dan kakawin Bharatayuda. Jadi pembahasannya, peninggalan dari budaya India di Indonesia antara lain agama Hindu dan Buddha, candi, tulisan Pallava, bahasa Sanskerta, kakawin Mahabharata, dan sistem tahun Saka. Masih banyak ya saudara kita di Bali yang masih menggunakannya. Sekarang kita ke next, ke nomor 26. Perdagangan di kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat terutama karena, jadi jawaban yang tepat adalah
C. Letaknya strategis antara India dengan Cina. Jadi letaknya strategis karena kerajaan Sriwijaya letaknya strategis antara India dan Cina. Kerajaan Sriwijaya memiliki kekuatan armada laut yang disegani di Selat Malaka pada masa kejayaannya ya. Penguasaan daerah tepi dan Selat Malaka memberikan keuntungan besar dari sisi perniagaan regional maupun internasional. Letak yang strategis di tepian Selat Malaka merupakan faktor utama penunjang kejayaan perniagaan Sriwijaya. Untuk teman-teman guru semuanya, soal ini merupakan soal resmi dari Kemendikbud ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Perang saudara seringkali menghancurkan suatu kekuasaan, sebagaimana terjadi pada keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha berikut ini, yaitu kerajaan Majapahit ya. Runtuhnya kerajaan Majapahit karena terjadinya perang saudara. Jadi pembahasannya, tidak ditemukan bukti bahwa kerajaan Kutai atau kerajaan Tarumanegara, Bali maupun Pajajaran terjadi perang saudara yang menyebabkan keruntuhan kerajaan tersebut. Fakta yang sampai kepada kita adalah perang saudara di kerajaan Majapahit yang dikenal dengan perang Paregreg ya. Perang Paregreg yang berarti perang bertahap, perang setahap demi setahap. Perang ini melibatkan keluarga dekat antara putra dari selir bernama Bewirabumi dengan menantu raja Wikramawardhana. Dampak perang yang berlarut-larut adalah melemahnya pemerintahan dan banyaknya daerah melepaskan diri dari Majapahit, serta akhirnya disintegrasi, maka secara perlahan Majapahit runtuh dengan sendirinya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 28. Salah satu bukti adanya akulturasi budaya pada zaman Hindu dan Buddha dengan masa sesudahnya adalah yaitu C. Arsitek unik Menara Masjid Kudus ya. Perhatikan ya, jawabannya arsitek unik Menara Masjid Kudus. Jadi penjelasannya adalah Masjid Kudus merupakan perwujudan bangunan hasil akulturasi antara dua kebudayaan Hindu Jawa dengan Islam. Budaya Hindu Jawa sendiri tercermin dari bangunan yang mirip candi, sedangkan budaya Islam tercermin dari penggunaannya untuk azan. Cerminan akulturasi dari masjid ini juga tercermin dari corak bagian gapura dan juga pada bagian dalam masjid yang memiliki sepasang gapura kuno ya, kalau yang udah pernah ke sana, yang disebut dengan lawang kembar. Akulturasi sendiri merupakan percampuran dua budaya atau lebih yang tidak menghapus budaya aslinya, atau seperti masjid yang ada di Turki ya, pernah tahu kan masjid yang ada di Turki yang ada gambar Bunda Marianya. Sekarang kita next ke soal nomor 29. Bangunan ini sangat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata dunia yang merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno ya, dan termasuk situs warisan dunia UNESCO. Terletak 17 km timur laut kota Yogyakarta. Bangunan yang dimaksud adalah candi, yaitu jawabannya adalah Candi Prambanan ya, Candi Prambanan. Jadi pembahasannya adalah Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Arsitektur bangunan ini berbentuk tinggi dan ramping sesuai dengan arsitektur Hindu pada umumnya, dengan Candi Siwa sebagai candi utama. Memiliki ketinggiannya mencapai 47 meter ya, Candi Prambanan tersebut, menjulang di tengah komplek gugusan candi yang lebih kecil. Oke, sekarang kita naik ke soal nomor 30. Kekuatan dari pendapat yang dikemukakan oleh Hamka terkait masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara hingga diterima oleh beberapa ahli adalah memposisikan, perhatikan yang ditanya adalah memposisikan. Jawabannya yang tepat adalah C, menempatkan Mekah yang menjadi kota pelabuhan besar di abad ke-7. Jadi pembahasannya adalah Hamka mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah.
Jadi Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah atau Arab sekitar abad pertama Hijriah. Jadi sekitar abad pertama Hijriah ya. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal sebagai Buya Hamka atau Ketua MUI pertama. Sekarang kita next ke soal nomor 31. Pernyataan benar yang menggambarkan hasil kebudayaan dengan daerah temuannya adalah, perhatikan yang ditanya ya, pernyataan benar ya, hasil kebudayaan dengan daerah temuannya. Jawaban yang tepat adalah Bustanus Salatin merupakan peninggalan sejarah dari Aceh. Jadi, Bustanus Salatin merupakan peninggalan sejarah dari Aceh. Kitab Sastra Gending merupakan karya sastra adiluhung dari Kerajaan Mataram. Masjid Atap Tumpang 5 berasal dari Kerajaan Banten. Sedangkan Masjid Atap Tumpang menunjukkan bentuk akulturasi budaya dari Kerajaan Demak. Dan Lombo adalah kapal khas dari Sulawesi Selatan ya. Oke, jelas ya. Sekarang kita naik ke soal nomor 32. Kerajaan Ternate tumbuh menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam perniagaan internasional pada masa zamannya. Adapun keunggulan geostrategis dari kerajaan tersebut adalah, perhatikan ya, yang ditanya keunggulan geostrategis. Jadi, memiliki keindahan pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Jadi jawaban yang tepat adalah memiliki keindahan pemandangan bawah laut yang menakjubkan ya. Jadi Ternate terkenal sebagai pulau rempah yang sangat dibutuhkan pada zaman itu. Bahkan rempah saat itu dikatakan emas hitam. Rempah yang tumbuh di Ternate adalah pala dan cengkeh. Pemandangan bawah lautnya indah tetapi belum menjadi kepedulian pada saat itu. Keramaan penduduknya kurang berkaitan langsung dengan dimensi geostrategik. Jadi pembahasannya tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 33. Pernyataan benar yang menggambarkan perkembangan politik pada masa kerajaan Islam di Nusantara adalah, perhatikan ya, pernyataan benar yang ditanyakan. Jawabannya adalah D. Samudra Pasai pada masa Sultan Malik Asalih berhasil menjalin diplomasi dengan Kekaisaran Cina ya. Ya udah, Samudra Pasai ini ya, Samudra Pasai. Jadi penjelasannya adalah penyerangan terhadap Batavia dilakukan sebanyak 2 kali pada masa pemerintahan Sultan Agung dari Mataram. Politik adu domba Belanda memporak-porandakan hubungan antara Kerajaan Makassar dengan Bone. Serangan Kerajaan Demak ke Malaka untuk mengusir Portugis dipimpin Adipati Unus. Samudra Pasai pada masa Sultan Malik Asalih berhasil menjalin diplomasi dengan Kekaisaran Cina, dan Kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda menyerang Portugis, serta Kerajaan Johor di semenanjung Malaysia atau Malaya ya, bukan Iskandar Thani. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 34. Bukti-bukti peninggalan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara yang masih ada sampai sekarang adalah, perhatikan ya, bukti peninggalan kerajaan Islam ya yang ada di Nusantara. Jawabannya adalah B. Masjid Agung Atap Tumpang dari Demak. Demak ya, perhatikan, Masjid Agung. Jadi penjelasannya adalah cerita hikayat dari Kerajaan Samudra Pasai, Masjid Agung Atap Tumpang dari Demak, makam Sultan Malik Asaleh tidak berada di Banten. Demikian juga kapal pinisi dan Lombok berasal dari Sulawesi Selatan. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 35. Makna proklamasi kemerdekaan adalah bebasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan dan bersyukur merdeka, menentukan nasib dan pilihan cara dalam upaya meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Ungkapan tersebut lebih merupakan makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dari perspektif, perhatikan yang ditanya, dari perspektif, yaitu dari perspektif ekonomi.
Jadi pembahasannya adalah esensi dari ungkapan di atas adalah menentukan nasib sendiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Jadi kuat dengan perspektif ekonomi. Oke. Sekarang kita next ke soal nomor 36. Salah satu hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 adalah, salah satu hasil sidangnya ya. Jawabannya adalah C. Memilih dan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, ialah Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Jadi pembahasannya nomor 36 adalah pembentukan alat kelengkapan negara yang diputuskan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 meliputi penetapan dan menegaskan pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dari rancangan preambule Hukum Dasar Piagam Jakarta dengan perubahan penetapan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan, pemilihan dan penetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, menetapkan Komite Indonesia Pusat atau KNIP ya, penetapan Komite Nasional Indonesia Pusat dengan menambah beberapa orang terhadap anggota PPKI dan juga menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 37 ya. Perbedaan pandangan Soekarno-Hatta dengan para pemuda terus berlanjut hingga terjadi peristiwa Rengas Dengklok ya. Ini soal legend ya, biasanya pasti keluar. Peristiwa tersebut memberikan gambaran dinamika sosial, psikologis, politik berikut ini. Yaitu jawabannya C. Mensikapi situasi akibat kekalahan Jepang dari sekutu ya. Pada waktu itu pemuda menculik Soekarno ke Rengas Dengklok. Yaitu penjelasannya adalah perbedaan cara mensikapi situasi akibat kekalahan Jepang dari sekutu. Golongan tua terbaca kesan terlalu lamban dan banyak pertimbangan pada saat itu. Sementara golongan muda bersikap ingin gerak cepat atau gercep ya, sesuai dengan watak pemuda yang energik. Ini indikator mengenai strategi dan taktik perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Jadi nggak lama habis ini Indonesia langsung merdeka ya, langsung kemerdekaan proklamasi. Sekarang kita ke soal nomor 38. Konferensi Meja Bundar adalah puncak perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Hasil yang diperoleh dari perundingan tersebut antara lain adalah, ya, hasil perundingan Konferensi Meja Bundar adalah B. Pengakuan kedaulatan negara Indonesia oleh Belanda. Jadi hasilnya adalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh negara Belanda. Inti KMB atau Konferensi Meja Bundar memang terkait pengakuan kedaulatan NKRI ya. Sementara pilihan lain adalah keputusan perundingan sebelumnya. Sementara hal pembubaran RMS ya, tidak pernah ada kesepakatan dengan Belanda hingga hari ini. Oke, jelas ya. Sekarang kita next ke soal nomor 39. Peristiwa heroik mempertahankan kemerdekaan dengan mengangkat senjata yang menjadi dasar penetapan 10 November sebagai Hari Pahlawan adalah peristiwa heroik, masih ingat, di Surabaya, yaitu C. Pertempuran Surabaya. Jadi peristiwa heroik 10 November adalah pertempuran di Surabaya. Jadi pertempuran Surabaya dengan tokoh heroik sekaligus yaitu tokoh yang religius Bung Tomo ya. Sekarang kita next ke soal nomor 40. Peristiwa perjuangan bangsa Indonesia melalui perang melawan Belanda yang menjadi perhatian dunia internasional termasuk PBB, bahkan mampu mengubah sikap negara superpower Amerika Serikat, telah menjadi bukti perjuangan militer dan diplomasi bangsa Indonesia efektif berhasil. Peristiwa yang dimaksud adalah C. Agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II. Pembahasannya adalah Amerika Serikat sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya selalu mendukung Belanda untuk kembali menduduki Indonesia. Tetapi setelah agresi militer Belanda II berbalik mendukung bangsa Indonesia.
Bahkan PBB, Dewan Keamanan PBB segera bersidang pada 24 Januari 49. Perhatikan ya, 24 Januari 49 sebagai reaksi terhadap agresi militer Belanda II sekaligus tanggapan terhadap desakan negara-negara Asia dan Afrika dalam pertemuan di New Delhi. Pertemuan di New Delhi pada 28 Januari 1949. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi pada saat itu. Oke ya, sekarang kita next ke soal nomor 41. Soal nomor 41 sampai seterusnya, sampai 60 kita akan bahas di part 4 ya, di video berikutnya. Oke, sekian dulu buat teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, marvinstudi.com.